Salam bahagia Bapak, Ibu, Guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil analisis saya terkait proses pengambilan keputusan dari dua orang pemimpin hebat. Di sini saya akan menjabarkannya melalui dua bagian. Yang pertama, rangkuman jawaban dari panduan pertanyaan wawancara yang ada, dan yang kedua, penyajian refleksi dari hasil wawancara. Pimpinan yang pertama menyatakan bahwa untuk mengidentifikasikannya biasa beliau berdasarkan regulasi yang ada. Sedangkan pemimpin yang kedua bermula dari intuisi diri yang berdasarkan pengalaman, tetapi landasan awalnya tetap berdasarkan regulasi. Jadi, ini hal yang menarik. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan ini, pada pemimpin kedua, saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dilema etika dan rujukan moral. Sehingga beliau menyadari bahwa selama ini memang intuisi yang membawa beliau untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua pimpinan yang hebat ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu menggabungkan antara berbasis peraturan digabungkan dengan keputusan akhir demi kepentingan orang banyak. Jawaban dari kedua pimpinan yang hebat ini kurang lebih sama. Langkah awal atau prosedur yang digunakan ialah melihat hasil refleksi dan evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Karena pada dasarnya, masa yang ada setiap tahun dan setiap sekolah yang dipimpinnya menurut mereka memiliki benang merah yang sama. Kemudian setelah itu, berdasarkan peraturan yang ada, apakah masih sama atau sudah berubah? Kalau memang ada perubahan, maka akan dicoba analisis peraturan tersebut. Lalu pengambilan keputusannya berdasarkan kebaikan dan kemajuan sekolah yang mereka pimpin. Menurut pimpinan pertama, hal yang efektif ialah dengan mendiskusikan bersama-sama rekan guru. Sedangkan pemimpin kedua memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat membuat suasana hati warga sekolah bahagia. Sehingga jika suasana hati sudah bahagia, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi dalam peningkatan kemajuan sekolah. Menurut pimpinan pertama, hal yang menjadi tantangan ialah mempertimbangkan keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh semua orang. Sedangkan pemimpin yang kedua ialah memikirkan kebermanfaatan untuk jangka panjang di sekolah. Menurut pimpinan pertama, perlu adanya jadwal dan rapat khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang berat. Sedangkan menurut pimpinan yang kedua, jawabannya kurang lebih hampir sama dengan pimpinan pertama. Hanya saja, beliau menyediakan waktu tambahan tersendiri untuk merenungi keputusan akhir yang akan diambil. Kedua pimpinan memiliki jawaban yang hampir sama. Faktor utama ialah melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.
dan berpatokan juga terhadap kebijakan pengawas sekolah serta kebijakan-kebijakan dinas yang menaungi sekolah beliau. Menurut pimpinan pertama, pembelajaran dari pengalaman yang telah dilalui memang sangat berharga dan secara tidak langsung telah mengasah diri beliau dalam menghadapi masalah-masalah kedepannya yang akan muncul. Sedangkan menurut pimpinan kedua, pembelajaran yang paling berharga dari sebuah pengalaman ialah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dapat bertanggung atau dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Hal yang menarik bagi saya ialah terkait pemikiran dari kedua pimpinan yang hebat ini. Setiap pemikiran beliau memang sudah terasah berdasarkan pengalaman beliau selama menjadi pemimpin, di mana pemimpin pertama kurang lebih 3 periode menjadi kepala sekolah, sedangkan pemimpin kedua kurang lebih 4 periode. Sehingga tanpa mereka sadari, ternyata setiap hasil wawancara yang telah mereka berikan, secara tidak sadar beliau telah memahami 4 paradigma yang ada. Memiliki satu prinsip pengambilan keputusan yang dijadikan acuan, kemudian telah menerapkan beberapa langkah pengujian. Walaupun tidak semua langkah-langkah mereka lakukan, tetapi keputusan yang diambil rata-rata merupakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan sekolah mereka. Intinya, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan yang dibangun tetap terjaga sesama anggota atau terhadap rekan guru di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, persamaan dari kedua pimpinan ialah sama-sama memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Sekali lagi, pengalaman kedua pimpinan memang sudah mengasah kualitas kepemimpinan mereka. Tanggung jawab, keputusan berdasarkan peraturan, serta mempertimbangkan kepentingan bersama merupakan ideologi yang dipegang oleh kedua pimpinan ini. Kedua pimpinan ini memang sudah memiliki kepercayaan yang tinggi dalam mengelola sekolah. Terbukti dari masa jabatan kepala sekolah untuk beberapa periode. Malahan, salah satu pimpinan juga sudah pernah dipercayai menjadi ketua PGRI tingkat kecamatan selama 2 periode. Berdasarkan hasil wawancara, kedepannya kedua pimpinan hebat ini tetap memegang teguh prinsip yang mereka pegang dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan peraturan, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Hal itu menurut kedua pimpinan ini cukup efektif dalam membuat keputusan terhadap masalah yang mereka hadapi selama ini. Sehingga pada dasarnya, menurut hasil analisis saya, secara tidak langsung mereka telah mengalami keempat paradigma situasi dilema etika selama mereka menjabat menjadi kepala sekolah untuk beberapa periode. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, saya memahami bahwa pengalaman memang cukup mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin. Sehingga
kedepannya saya akan mencoba melatih diri untuk terus mengasah kualitas pengambilan keputusan saya dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai langkah awal, saya akan mencoba memfokuskan terlebih dahulu pada murid-murid saya. Kemudian, jika diberi kesempatan dan kepercayaan yang lebih, nantinya saya akan mencoba melatih diri untuk menerapkannya pada rekan-rekan guru lain. Adapun hal yang paling penting yang menjadi pegangan saya ialah setiap keputusan wajib dipertanggungjawabkan oleh diri kita sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu guru hebat, semoga dari hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi diri kita, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.